Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2193 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami, kenyangkan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kuasa firman memenuhi setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Semua kami diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Yesaya pasal 26 ayat 1 sampai ayat 6. Di bawah perikop nyanyian puji-pujian karena kelepasan dan penghakiman yang diberikan Allah. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu, nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya. Sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab ia sudah menundukkan penduduk tempat tinggi, kota yang berbenteng. Telah direndahkannya sampai ke tanah, dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pujian ini adalah nyanyian kemenangan. Amin. Kemenangan orang percaya. Nanti suatu saat nanti kita semua akan berada di dalam kota Tuhan, yaitu Sion, Yerusalem. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini adalah nubuatan kepada umat Tuhan bahwa mereka benar pada saat itu mereka ada dalam situasi yang tidak menguntungkan, di mana mereka mengalami satu penjajahan perbudakan yang sangat berat terjadi dalam kehidupan mereka karena ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan, karena dosa yang mereka lakukan telah meninggalkan Tuhan, makanya mereka harus menanggung akibatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janji firman Tuhan ini merupakan satu kekuatan kepada mereka bahwa pada satu hari nanti akan ada pemulihan di mana orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka ada di kota Tuhan, yaitu Sion, Yerusalem, dan di sana mereka akan hidup damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat diri kita. Kalau saat ini kita mengalami satu banyak pergumulan, persoalan, mungkin ini adalah konsekuensi kita yang telah meninggalkan Tuhan, lupa dengan Tuhan, lupa beribadah kepada Tuhan. Saudara, coba saudara lihat perjalanan bangsa Israel. Ketika mereka meninggalkan Tuhan, tidak beribadah kepada Tuhan, mereka akan kena murka Tuhan. Mereka akan dibuang, mereka akan diserahkan kepada musuh-musuh mereka. Dan di saat musuh-musuh Israel menguasai umat Tuhan, mereka dipermalukan. Mereka betul-betul dipermalukan, ditelanjangi saudara. Mereka jadikan budak, semua harta benda mereka direbut, dirampas oleh musuh mereka. Dan anak-anak perempuan mereka dijadikan pelacur. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Di saat mereka menyadari posisi keadaan mereka yang sedang terpuruk, mereka kemudian ingat kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan, dan Tuhan memulihkan keadaan mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mengalami satu hukuman dari Tuhan, belum terlambat kalau saudara masih hidup. Saudara masih mendengarkan renungan ini. Itu menandakan Tuhan masih mengasihi saudara. Kembalilah kepada Tuhan. Mungkin saudara waktu jaya-jayanya sudah melupakan Tuhan dan sekarang sudah merasakan akibatnya. Saudara belum terlambat. Kembalilah kepada Tuhan. Maka Tuhan akan beracara dalam kehidupan saudara. Tuhan akan memulihkan keadaan saudara. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ada 3 catatan penting dari kebenaran firman Tuhan ini yang Tuhan mau kita belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama saudara, Tuhan akan menjadi tempat perlindungan bagi umat Tuhan. Haleluya. Perhatikan ayat 1 di sana dikatakan, pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Ingat kepada Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, cari Tuhan. Maka Tuhan akan menjaga saudara. Tuhan akan melindungi saudara. Tuhan akan memasang tembok dan benteng supaya saudara hidup aman, tenang, damai sejahtera. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar tentang konsep benteng, saudara, benteng itu dibuat, dikelilingi tembok yang tinggi. Supaya apa saudara? Supaya rakyat yang tinggal di dalam tembok itu aman. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, maka kita akan dijaga Tuhan. Amin. Seperti tembok, seperti benteng itu. Tapi kalau kita keluar dari hadirat Tuhan, kita menjauh daripada Tuhan, kita mau berjalan sendiri, maka kita ada dalam bahaya. Ingat saudara, kalau saudara ada di dalam Tuhan, saudara aman. Amin. Tapi kalau saudara mulai keluar dari benteng itu, musuh-musuh saudara melihat, mengawasi 24 jam. Mengawasi orang yang keluar dari benteng itu. Lalu musuh-musuh itu akan menangkap, menyandra, mereka akan menyiksa saudara, dan bahkan mereka akan membunuh saudara. Makanya saudara pastikan saudara ada di hadirat Tuhan. Amin. Ada di dalam Tuhan selalu. Supaya apa? Tuhan jaga, Tuhan lindungi saudara. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang kepada Tuhan. Mungkin tadinya saudara sudah mendurhaka kepada Tuhan. Saudara sudah meninggalkan Tuhan. Saudara sudah mengkhianati Tuhan. Waktu susah saudara cari Tuhan. Tapi setelah saudara diberkati, saudara begitu cepat melupakan Tuhan. Dan sekarang saudara merasakan akibatnya. Lalu saudara mau kembali kepada Tuhan. Saya mau bilang, Tuhan tidak pernah menolak orang yang kembali, datang bertobat kepada Tuhan. Tuhan menyambutnya dengan penuh sukacita. Amin. Satu orang berdosa bertobat, ada sukacita yang besar di surga. Menyambut satu orang berdosa kembali ke jalan Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan membuat tembok mengelilingi kita seperti benteng. Artinya apa? Tuhan akan menjadi perlindungan kita. Haleluya. Selama kita ada di dalam Tuhan, kita aman. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara terus mendapatkan satu ancaman, satu tekanan, bahaya yang selalu mengelilingi saudara, itu menandakan saudara ada di luar benteng. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara ada selalu di hadirat Tuhan. Supaya saudara merasakan aman. Supaya saudara berkata sama seperti Raja Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Padahal Daud sedang ada dalam posisi dia terkepung. Dia ada dalam tekanan. Musuh-musuhnya ingin membunuh dia. Tapi dia tetap merasa tenang kalau dia ada di hadirat Tuhan.
Amin. Maka daripada itu saudara, mari kita selalu datang kepada Tuhan. Amin. Karena di dalam Tuhan kita akan dijaga, kita akan dilindungi. Sehingga tidak ada satu setan pun yang dapat mengganggu kita. Sebab kita ada di dalam Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, dari firman Tuhan ini kita belajar, yang akan masuk dalam perlindungan Tuhan itu adalah mereka yang hidup benar, setia, dan imannya kuat. Amin. Perhatikan ayat 2 dan ayat 3. Bukalah pintu-pintu gerbang, supaya masuk bangsa yang benar dan yang setia, yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua, yang akan masuk dalam kota perlindungan Tuhan adalah mereka yang hidup benar. Amin. Saudara, mungkin saat ini saudara hidup tidak benar. Saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Dengar ini baik-baik. Kalau saudara tidak berubah, saudara tidak bertobat, saudara tidak akan masuk dalam kota perlindungan Tuhan. Makanya saudara pastikan saudara yang masih hidup tidak benar, pastikan saudara hidup benar saat ini. Hidup benar dengan cara apa? Dengan cara melakukan firman Tuhan. Banyak orang melakukan firman Tuhan hanya pilih-pilih. Yang hanya bisa dia lakukan, dia terapkan. Tapi di saat dia sulit untuk melakukannya, dia bilang apa? Tunggu dulu, yang ini susah ini. Untuk mengampuni, susah ini. Kalau mengasihi gampang Pak Pendeta. Mengasihi orang yang kita kasihi itu gampang. Tapi mengasihi orang yang berbuat jahat kepada kita, untuk memberikan pengampunan kepada mereka, oh itu tunggu dulu Pak Pendeta. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu menandakan kita masih hidup tidak benar. Yang benar adalah kita menerapkan semua apa kata firman. Amin. Kita mau menjadi pelaku-pelaku firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, kita hidup dalam kebenaran. Amin. Saudara, saya mau tanya, banyak gak orang Kristen sudah ngaku-ngaku Kristen, sudah melayani, tetapi hidupnya tidak benar? Ada kan? Banyak Pak Pendeta. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita jangan ikut-ikutan cara mereka. Kita harus berbeda dengan cara dunia. Amin. Kita harus hidup dalam kebenaran di tengah-tengah orang yang tidak benar. Supaya orang-orang yang tidak benar itu melihat kebenaran dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup benar. Supaya apa? Kita dapat tinggal dalam kota Tuhan itu. Amin. Haleluya. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara hidup masih tidak benar, saudara, itu akan menjadi pintu masuk kuasa-kuasa kegelapan. Menyerang saudara, menculik saudara, menyandra saudara, dan bahkan akan membinasakan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup dalam kebenaran. Mari kita mau hidup benar seturut dengan firman. Amin. Haleluya. Yang berikut saudara, yang akan masuk dalam perlindungan kota Tuhan itu adalah mereka yang hidup, firman Tuhan ini katakan, setia. Amin. Yang tetap setia. Walaupun ada banyak sekali pergumulan. Ketika dia mengikut Tuhan, ada saja masalah demi masalah. Belum selesai masalah yang satu, datang masalah 2, 3, 4, dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan dalam kehidupan kita. Waktu kita hidup tidak benar, sepertinya masalah hampir-hampir gak ada. Tapi setelah kita mulai hidup benar, saudara, masalah mulai datang. Betul? Masalah 1, 2, 3 mulai mengepung kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa sih maksud Tuhan? Bukankah ketika kita ikut Tuhan, yang sering kita dengar masalah semua selesai, beres. Tapi kenyataannya banyak masalah. Di saat kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, justru kita ditimpakan dengan berbagai macam masalah. Tujuannya apa saudara? Menguji
kesetiaan kita. Ada berapa banyak orang Kristen yang akhirnya menyerah karena dia melihat, kenapa saya mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi kenyataannya masalah demi masalah mengepung saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang, itu adalah ujian kesetiaan saudara. Apakah saudara mengikut Tuhan sungguh-sungguh atau ada tanda-tanda kutip yang lainnya? Saudara mengikut Tuhan hanya karena mungkin supaya dapat ketemu dengan relasi bisnis, supaya bisnis saudara semakin besar, jaringannya semakin banyak. Atau mungkin yang datang ke gereja hanya mau mencari jodoh. Atau mungkin biar kesannya rohani, padahal kelakuan roh halus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tantangan-tantangan yang ada di depan kita itu adalah ujian kesetiaan kita. Amin. Saudara, kesetiaan itu kan diuji dengan berbagai-bagai macam tantangan. Jadi, kalau saudara mengalami satu pergumulan yang berat dalam kehidupan saudara, yang mau menggoncang iman saudara, supaya saudara lemah, supaya saudara menyerah, mundur dari pelayanan, saya mau bilang saudara, lewati semua itu bersama dengan Tuhan dan tetap setia. Amin. Iblis ingin saudara meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan, kejar dunia, kejar uang, kejar karir, sampai saudara meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan dan lain sebagainya. Saudara dengar ini baik-baik. Tuhan mau saudara tetap setia. Amin. Tantangan, persoalan, pergumulan di depan kita itu adalah cara Tuhan untuk menguji kesetiaan kita. Tetaplah setia. Haleluya. Dan yang berikut saudara, yang akan masuk dalam kota perlindungan Tuhan itu adalah mereka yang imannya teguh, imannya kuat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ikut Tuhan itu kan harus pikul salib. Banyak sekali tantangannya, makanya imannya harus kuat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka yang hidup dalam kebenaran, mereka yang setia, mereka yang imannya kuat, teguh, mereka akan masuk dalam kota perlindungan Tuhan itu. Amin. Haleluya. Yang ketiga saudara, perhatikan ayat 4. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan. Saya selalu berkata, orang yang percaya kepada Tuhan itu, walaupun tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi mujizat, padahal saudara mungkin sudah berdoa, mengharapkan mujizat terjadi, tetapi sudah bertahun-tahun ini sepertinya Tuhan tidak dengar, Tuhan tidak kabulkan doa saudara, saudara tidak terjadi mujizat dan lain sebagainya, tapi saudara tetap percaya kepada Tuhan, itu orang hebat. Amin. Itu iman yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang percaya nanti kalau terjadi mujizat. Tapi kalau tidak terjadi mujizat, hilang percayanya. Saudara, kalau saudara dalam berbagai macam pergumulan, doa-doa saudara sudah naikkan bertahun-tahun, saudara tidak mengalami mujizat seperti yang saudara dengar, lihat terjadi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara tidak terjadi apa-apa, padahal saudara sudah terjun dalam pelayanan. Saudara tetap setia. Saudara tetap percaya kepada Tuhan. Saya mau bilang saudara orang luar biasa. Amin. Itulah orang-orang yang nantinya akan tinggal di kota Allah dengan aman dan damai sejahtera. Sebab mereka punya iman yang luar biasa. Mereka tetap percaya kepada Tuhan walaupun mereka tidak mengalami mujizat. Itu orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetaplah percaya kepada Tuhan. Walaupun kenyataannya kehidupan kita susah, menderita, tapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang-orang yang percaya itu, yaitu saudara dan saya, akan tinggal aman, tentram, damai sejahtera di kota Allah, Sion, Yerusalem.
Haleluya, haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Mereka yang akan tinggal dalam kota Allah adalah mereka yang datang cari Tuhan. Mereka yang datang kepada Tuhan. Mereka yang selalu beribadah kepada Tuhan. Mereka akan tinggal di kota Allah itu. Haleluya. Dan yang kedua, saudara, yang akan masuk dalam kota perlindungan itu adalah mereka yang hidup benar, setia, dan imannya kuat. Dan yang ketiga, saudara, kita belajar dari firman Tuhan ini. Mereka yang akhirnya akan tinggal dalam kota Allah itu adalah mereka yang percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua untuk selalu datang cari Tuhan dalam hidup kami. Supaya kami hidup dalam kebenaran, setia, dan tetap kuat imannya. Dan kami belajar juga, kami harus tetap sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Kami bersyukur atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Kami berdoa biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman semua pendengar dimanapun mereka berada. Sehingga mereka selalu datang cari Tuhan. Mereka hidup dalam kebenaran, setia, dan memiliki iman yang kuat. Tetap percaya walaupun tidak terjadi mujizat. Hamba berdoa biarlah semua kami diberikan kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah. Tuhan pulihkan, sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Tuhan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa secara khusus untuk ucapan syukur kemarin yang boleh berjalan dengan lancar. Ibadah KKR, ucapan syukur hari ulang tahun yang ke-6, renungan pagi yang mengudara yang Tuhan inspirasikan kepada hamba. Boleh berjalan dengan lancar, dengan baik. Semua diberkati Tuhan melalui pelayanan. Pada ibadah KKR itu kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik. Hamba berdoa berkati mereka yang sudah mendukung, mensupport lewat doa, daya, dan dana yang mereka berikan untuk suksesnya ibadah ucapan syukur, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati, membalas dengan berlipat-lipat kali ganda. Tuhan memberkati semua yang mendukung acara ini sehingga berjalan dengan baik. Tuhan memberkati semuanya. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Semua mereka diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Terima kasih Bapak Ibu Saudara pendengar setia yang sudah mendukung, mensupport pelayanan renungan pagi mengudara sampai kemarin berusia 6 tahun. Saudara yang sudah mendoakan, saudara yang sudah memberikan tenaganya untuk suksesnya acara ini, terlebih mereka yang memberikan dana, Tuhan yang akan membalas semua taburan berkat saudara. Terima kasih saya ucapkan, biar Tuhan yang membalas berkat-berkat yang berlipat kali ganda. Haleluya, haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.